Halo teman-teman, jadi video kali ini kita berada di Desa Wisata Ngelanggeran. Saya Bimo Yunugraha, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Halo, saya Balkis Maulida dan bersama dengan teman saya Afifah Nur Fitria. Yuk ikuti keseruan kami. Hai, saat ini kami sedang berada di Desa Wisata Ngelanggeran. Desa ini berada di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, tepatnya sekitar 25 km dari pusat kota Yogyakarta. Nah, pada tahun 2017, Desa Wisata Ngelanggeran mendapat predikat desa terbaik di ASEAN berdasarkan Community Based Tourism atau CBT. Banyak sekali prestasi yang telah didapat oleh Desa Wisata Ngelanggeran baik dalam skala nasional maupun internasional. Salah satunya adalah pada tahun 2021 kemarin, Desa Wisata Ngelanggeran berhasil mendapatkan Desa Wisata Berkelanjutan oleh Kemenparekraf. Lalu pada 2018 juga mendapat penghargaan dari ASTA atau ASEAN Sustainable Tourism Award. Hai, jadi kita lagi ada di Gunung Api Purba di Desa Wisata Ngelanggeran. Nah, selain Gunung Api Purba ini ada juga banyak atraksi dan daya tarik di Desa Wisata Ngelanggeran. Salah satunya apa? Wisata budayanya ada Gejok Lesung, ada reok, ada Jatilan Ngelanggeran, ada Karawitan juga. Dan keren banget karena desa ini juga udah diakui secara internasional ya, udah punya banyak penghargaan dan udah desa ini udah terbaik banget untuk teman-teman yang mau berkunjung dan live in atau mau bikin acara bareng teman-temannya, bareng rekan kerjanya. Ini cocok banget teman-teman. Ini situasi sekitar, jadi kayak indah sekali. Ini cocok buat menyepi juga, healing gitu ya dari keramaian kota, dan akses ke sini tuh kayak udah jelas. Akses ke sini juga udah gampang kan, bisa dijangkau pakai Google Maps. Nah, selain itu juga kalau teman-teman mau menginap di sini tuh udah banyak sekali homestay dengan fasilitas-fasilitas unggulan, dan jangan khawatir tentang kebersihan karena di sini sangat bersih, dan keamanan dari wisatawan adalah prioritas dari Desa Wisata Ngelanggeran karena di sini juga mengusung konsep sustainable tourism. Terus juga di sini nih ada fasilitas pendopo. Terus di bawah juga ada pendoponya, itu ada beberapa tempat. Fasilitas lainnya juga tergolong baik, cukup baik, dengan kamar mandi, ada yang toilet duduk juga. Iya betul. Iya benar banget. Jadi di sini kebersihan, fasilitas dan semuanya benar-benar dijaga dan menurut kami udah cukup bagus banget. Di sini juga ada di embung Ngelanggeran ini ada amphitheater gitu, itu tuh sering buat acara-acara kayak konser, malam tahun baruan. Jadi terus ada glamping juga nih buat teman-teman yang lagi cari spot camping yang bagus, glamping yang bagus ada di Ngelanggeran. Jangan lupa kunjungi Ngelanggeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Diono. Kami dari Universitas Gajah Mada bermaksud di bisnis perjalanan wisata. Izin mewawancarai Bapak terkait 4A dan juga kesenian yang ada di Desa Ngelanggeran. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya Bimo Yunugraha. Saya Afifah Nur Fitria, saya Balkis Maulida. Baik Pak, lanjut langsung kita ke wawancara saja. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Pak? Ya. Perkenalkan, nama saya Triana, tapi panggilannya Triono. Itu kan orang Jawa. Kalau saya di struktur Pok Darwis itu
lebih ke tata kelola kawasan dan juga kebersihan di kawasan Gunung Api Purbang Langren. Untuk jabatan itu sudah Bapak emban dari tahun berapa ya, Pak? Itu sudah lama ya, kita memang karena kan saya mantan TKI, pengen teman-teman dulu kan saya di mandat dulu saya pernah bekerja di Korea, terus disuruh menerapkan tentang kebersihan, tentang penataan kawasan gitu. Terus sudah lama, sudah tahun 2008 gitu, sampai saat ini. Saat ini, oke. Oke, Bapak, untuk Desa Langren sendiri itu memiliki atraksi wisata apa aja ya, Pak? Untuk atraksi wisata, kalau yang dalam bentuk kesenian itu ada kuda lumping, ada reok, ada jog lesung dan karawitan, seperti itu. Untuk sampai saat ini bentuk kesenian itu masih aktif ya, Pak? Untuk sampai saat ini masih aktif. Jadi memang dengan berkembangnya pariwisata atau desa wisata itu makin aktif. Dan itu makin menjadi salah satu daya tarik wisata. Baik, Pak. Untuk selain kesenian, mungkin ada daya tarik atraksi lainnya, Pak? Karena konsep kita adalah pengemasan desa wisata, maka atraksi wisata itu kan bukan hanya dalam bentuk kesenian. Sebenarnya kegiatan yang sudah lama atau seperti pertanian, perkebunan, misalnya membajak sawah, tanam padi, terus membuat olahan kuliner, makanan lokal, makanan khas seperti kenduri, sego wiwit, dan olahan-olahan cemilan misalnya banyak sekali, lemper ataupun cemplon itu menjadi atraksi bagi wisatawan yang melakukan kegiatan di desa wisata Langren. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Untuk fasilitasnya sendiri, Pak, dari Desa Langren itu sudah seperti apa, Pak? Apakah sudah cukup baik atau bagaimana, Pak? Kalau untuk fasilitas memang kita masih membutuhkannya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah menyediakan misalnya ada toilet jongkok, ada toilet duduk untuk memfasilitasi tamu-tamu. Jadi kalau dari luar daerah atau Jakarta itu kan biasanya harus menggunakan toilet duduk, kita sudah memfasilitasi. Ada tempat untuk catering, ada beberapa pendopo di sini. Untuk di puncak, di tempat-tempat gardu pandang itu juga kita membuat pos untuk melihat pemandangan, itu ada pos-posnya juga. Ada juga di titik-titik, ada di embung itu pun juga ada gardu pandang, di gardu kandang itu sudah ada fasilitas untuk pendopo dan juga MCK. Tapi memang kita masih butuh karena memang kunjungan wisatawan kan ya makin meningkat. Jadi kita masih perlu penambahan itu. Untuk akses jalannya memang masih bergelombang, ada yang mengarah untuk di gedung kandang, ada yang ke embungnya, itu masih perlu pembenahan sehingga nanti wisatawan akan lebih baik seperti itu. Berarti dapat ini ya, Pak, kesimpulan dari fasilitasnya itu sudah cukup baik, tapi perlu adanya bagian perbaikan masih untuk beberapa fasilitas. Iya, betul, seperti itu. Oke, baik. Menyambung dari pertanyaan teman saya tadi, homestay di sini kondisinya bagaimana? Kalau homestay kebetulan kan kita memang konsep desa wisata itu paling tidak itu yang namanya desa wisata itu harus ada fasilitas homestay. Karena tujuan dari kegiatan adanya desa wisata itu melama tinggalkan wisatawan. Jadi memang homestay di Langren kebetulan kita pernah mendapat bantuan dari Bapak Gubernur Sri Sultan, itu ada difasilitasi untuk membuat MCK atau kamar mandi yang standar, misalnya dengan duduk pakai kamar mandi duduk seperti itu. Karena memang wisatawan yang dari luar ataupun dari daerah lain itu biasanya sudah, kalau jongkok itu sudah tidak bisa. Karena memang pengalaman kami dulu pertama kali ada tamu dari Jakarta, itu anak artis ya, jadi itu anak artis yang kegiatan di sini, live in di sini, terus yang baru ada konsep duduk di bawah sini. Terus kita kan pas peresmian Embung Langren sana itu Pak Gubernur bilang apa yang kurang untuk di desa wisata Langren. Terus ada masyarakat yang bilang
kalau kita itu kalau ada tamu kok nggak bisa istilahnya kalau tidur di homestay itu menggunakan kloset duduk, kloset jongkok seperti itu. Akhirnya kan terus Pak Gubernur kasih istilahnya bantuan untuk 80 homestay itu difasilitasi untuk pembuatan kloset duduk seperti itu sampai saat ini. Dan alhamdulillah 80 homestay itu ya sudah terbiasa untuk dipakai tamu. Walaupun memang konsep kita kan rumah kita tidak sama ya. Kadang kan ada beberapa daerah menamakan itu homestay tapi jualan kamar seperti penginapan seperti itu. Jadi salah kaprah. Kadang ada desa wisata kok terus dia konsepnya membuat homestay-nya itu seperti penginapan jual kamar. Karena memang kuncinya untuk homestay itu ya paling tidak kita ada komunikasi. Jadi dalam satu rumah dengan induk semat pemilik rumah seperti itu. Ini apa jadi? Iya, lebih ke ini. Tadi kita pas jalan ke sini alhamdulillah kayak besar ya. Terus juga jalannya walaupun naik turun tapi mulus ya Pak. Itu salah satu aksesibilitas yang cukup baik gitu untuk desa wisata Langgeran. Nah kemarin saya sempat baca isu katanya air terjun Kedung Kandang ini bakal dilewatin jalan Pak. Jadi air terjunnya itu bakal nggak kelihatan. Itu maksudnya gimana ya? Soalnya banyak sekali nih berita-berita tentang air terjun Kedung Kandang di internet. Ya, memang air terjun Kedung Kandang itu memang kita sudah berusaha dari dulu perancangan untuk mengawal jangan sampai melalui di Kedung Kandang, tapi akhirnya itu pun terjadi. Jadi itu kalau dulu bayangan kita kan tidak merusak kawasan lingkungan, cuma lewat di antahnya batu-batunya dihancur, tapi ternyata kita memang kehilangan. Memang saat ini kita kehilangan satu daya tarik di Kedung Kandang. Tapi walaupun di Kedung Kandang itu hilang, tapi sebenarnya di atasnya itu masih ada air terjun juga, walaupun tidak terlalu tinggi. Tapi itu juga nanti bisa kita sudah alihkan untuk mengganti daya tarik. Terus kalau di Kedung Kandang kita lebih mengemaskan untuk di sana ya tadi ada gazebo, ada glamping, glamour camp itu masih, dan di sana tempat favorit untuk kegiatan makrab, untuk camping pramuka, untuk tamu-tamu keluarga yang camping di sana, suasana yang seperti saat itu bisa di sana. Jadi saat ini memang sedang proses pembangunan jalan. Iya, proses pembangunan jalan dan kita pun merasa kehilangan. Apalagi Kedung Kandang ini salah satu atraksi favorit dari Kalau di sana pengunjung lebih ke sebenarnya malah banyak wisatawan asing karena memang kan sana teras lereng dan dekat dengan air terjun itu biasanya menjadi tujuan wisatawan asing. Tapi masih bisa untuk kayak tadi makrab, glamping masih bisa dibuat. Bisa. Saat ini lebih ke catering, makrab, terus buat perkemahan, untuk wisata kemah camping keluarga itu masih terfasilitasi dengan baik untuk di Glamping Kedung Kandang. Untuk petunjuk jalan dan lain-lain ini wisatawan jarang kesasar kan ya Pak? Kalau untuk di Langgeran sebenarnya kita masih mau pembenahan pelanggaran dan perubahan jalan baru ini kan. Kita petunjuknya memang akan lebih kita perjelas, akan kita buat. Terus kadang Google Map itu yang ngetik Gunung Api Purba nanti tidak datang ke sini tapi langsung ke kampung itu juga sudah kita susah untuk merubahnya. Itu banyak yang kesasar ke sana, padahal untuk akses ke sana memang jalannya memang sangat nanjak dan ekstrim bagi yang belum mengenal Medan. Itu sangat sangat menyusahkan, mengecewakan seperti itu. Biasanya kalau ketik Gunung Api Purba nanti bukan sampai di sini tapi malah sampai di kampung itu yang perlu kita pun sampai ke Google Map ini sudah nggak bisa, susah ya kembali. Jadi aksesibilitasnya sudah cukup baik ya, cuma masih perlu benar. Lalu untuk atraksi budaya nih karena kita atraksi wisata yang ada di sini selain tadi Kedung Kandang juga banyak atraksi budaya ya Pak, seperti reok Mataram kan kalau Mataram, terus Jatilan, sama Gejok Lesung, terus Karawitan gitu. Itu biasanya ada setiap saat atau hanya saat ada tamu yang request pengen melihat gitu? Saat festival kalau itu biasanya
selain untuk menghibur warga, biasanya kan warga pengen ada kegiatan tampil biar dilihat warga masyarakat, karena ini rasa syukur dan kebanggaan bahwa kita masih mencintai budaya kita, itu biasanya tampil. Besok pun acara rasulan itu adalah bersih dusun, bersih desa, itu pun nanti akan kita tampilkan. Kedua, karena di sini konsep desa wisata biasanya adalah wisatawan itu beli paket untuk melihat jatilan, pengen belajar kesenian, pengen belajar reog, pengen belajar gejok lesung, itu biasanya itu dijual paket wisata. Selain untuk hiburan masyarakat, itu makin menguatkan semangat kelompok-kelompok kesenian itu untuk tampil, untuk perform yang lebih baik seperti itu dengan adanya konsep desa wisata. Latihan rutin berarti ada nggak? Latihan rutin ada seperti itu ada. Biasanya setiap hari berapa? Kalau itu saat ini pun ada ya, rencanakan besok ada orkestra dari keraton, ada di Ambuditer Embung Langgeran sana. Kebetulan saat ini yang gejok lesung ada latihan di dusun Gunung Budak ya, di Bali dusun Gunung Budak saat ini. Itu nanti ada orkestra dari kelompok dari orkestra keraton Yogyakarta, nanti akan dihadiri Pak Gubernur, itu nanti di Embung Langgeran, Ambuditer Embung Langgeran. Kapan itu? Itu tanggal 20. Kesenian tersebut itu asli dari Langgeran atau emang adaptasi baru dari budaya lain? Kalau itu memang kesenian dari dulu ya, cuma kalau yang namanya jadilan itu kan sekarang mulai dimodif lah, dikreasi. Kalau dulu modelnya kayak gitu, tapi sekarang seperti penampilan akan lebih energi, ada yang ini seperti itu. Kalau pengen yang pakem itu yang model dulu bisa. Kalau yang pengen kreasi itu sekarang lebih ditambahkan dengan gerakan-gerakan kreasi seperti itu. Jadi lebih modern seperti itu ya Pak. Nah, ngomong gejok lesung nih Pak, gejok lesung yang dipentaskan saat ini, apakah kelompok yang ada melakukan latihan sendiri atau sebelumnya itu mendapatkan pelatihan dari dinas kesenian, kebudayaan atau dinas pariwisata, lalu sebelum akhirnya dipentaskan ke wisatawan? Kalau itu kan memang itu kan turun temurun ya. Yang namanya gejok lesung itu kan sebenarnya kalau dulu sih kita ngumpulin itu kan kalau dulu ada gerhana bulan, ceritanya ini bulan pangan buto, itu kan ketutup hitam itu semua di setiap dusun itu biasanya sudah ramai kalau pas itu, jadi duduk seperti itu. Tapi sekarang lebih ke dikemas untuk mengiringi lagu, musik, lagu-lagu Jawa, lagu-lagu zaman dulu seperti itu. Jadi itu memang turun-temurun dan kita pun belum pernah ya ada pelatihan dari dinas. Tapi saat ini karena besok mau tampil dengan acara orkestranya dari keraton, itu ini ada latihan biar menyinkronkan musik gejok lesungnya sama orkestranya itu seperti itu. Ini apain ibu-ibu atau bapak? Ibu-ibu campur. Menarik sekali ya kesenian di Langgeran ini. Saya juga, soalnya saya jarang melihat gejok lesung itu, kayaknya nggak pernah malah Pak, jadi pengen melihat gejok lesung yang ada di Langgeran ini. Mungkin selanjutnya menyambung yang tadi Pak mengenai tari jatilan di Langgeran. Berarti itu tari jatilannya yang sekarang ditampilkan itu udah dimodifikasi? Kalau yang saat ini lebih dimodifikasi ya, tapi memang di Kabupaten Gunung Kidul kan ada rintisan desa budaya, nanti ada seleksi menjadi desa budaya. Itu nanti kalau dengan kesenian akan dilombakan di sana harus menampilkan yang memang tradisi yang dulu, jadi asli. Jadi tidak pakai drum, tidak pakai ini, cuma alat musiknya dulu paling adong, ada congkol, ada sarung seperti itu. Jadi yang membedakan itu dulu pakai alat tradisional, terus sekarang dimodifikasi. Modifikasi ditambah alat. Juga gerak-gerakannya kan kalau dulu tidak terlalu ini ya. Sekarang sudah dimodifikasi dengan tarian-tarian yang lebih modern seperti itu. Baik Pak, selanjutnya mengenai reog di Langgeran. Reog ini tuh apa yang membedakan reog Langgeran sama reog yang di Ponorogo gitu Pak?
Kalau di Ngelanggeran memang reoknya itu udah pakai ini ya, dada merak atau apa ya? Yang pakai bulu merak itu enggak. Kalau ini cuma biasa reok Mataraman seperti itu. Ini memang masih tradisional. Juga kalau di besar. Terus untuk ceritanya sendiri itu ada cerita di balik itu nggak Pak? Sebenarnya ada, tapi karena saya bukan di orang kesenian, jadi pasti ada semua cerita. Balik Jadilan itu ada ceritanya seperti itu. Ini balik reok itu pun ada ceritanya. Itu kalau nggak salah tentang itu ya pengadaan Diponegoro yang Iya. Babat Alas. Iya, kayaknya Bapak Talas kayak gitu. Tapi kan sekarang ada cerita dibuat cerita untuk tentang Gunung. kejadian Gunung Purba atau apa itu bisa diceritakan, dibuat cerita, tapi ceritanya ditampilkan melalui kegiatan reok atau Jadilan gitu. Selanjutnya mengenai kelembagaan sendiri nih, Pak. Ya. Ini kan dikelola sama Kok Darwis ya Ya. Pak. Tapi kan di dalamnya ada banyak banget kelompok-kelompok sendiri. Ya. Nah itu inisiatif untuk membuat kelompok-kelompok itu dari ada arahan dari dinas atau inisiatif dari sendiri Pak masyarakatnya? Kalau kita yang namanya kelompok-kelompok itu memang dari dulu ada, tapi tidak sebanyak saat ini. Begitu. Kita pun membentuk kelompok Darwis mengarahkan untuk membuat kelompok-kelompok itu karena kita ingin menjual paket edukasi, paket wisatanya. Jadi memang ada kelompok ternak, ada kelompok kesenian, ada kelompok perkebunan, peternakan, seperti itu kan. Saat ini kita kolaborasi, jadi kita jual paket wisata biasanya kalau ke kelompok peternakan tamu kita ajak, terus nanti diajak ke peternakan, diajak meres susu sampai mengolahnya menjadi olahan minuman yang bisa siap saji seperti itu. Kalau ke kelompok kuliner nanti ini kita ceritakan misalnya ada kelompok ada kendurian, ada sego wiwit, itu kan bisa diceritakan tempo dulu, makanan tempo dulu seperti ini, nanti terus dihidangkan bersama-sama seperti itu. Jadi memang kelompok ini banyak yang muncul setelah hadirnya desa wisata makin kuat karena memang kita setelah dibuatkan paket wisata bukan hanya dia mendapatkan hasil dari misalnya jual anak kambingnya, tapi kita sudah menjual paketnya kan nanti dapat income juga dari kegiatan pariwisata seperti itu. Misalnya seperti itu. Ini mungkin jadi pertanyaan penutup Pak. Jadi. Apa harapan Bapak sebagai masyarakat Asinan kan ya, Ya. Bapak Asinan Asing lah. dan juga sekaligus sebagai pengelola dari desa wisata Ngelanggeran, Ya. apa harapan Bapak untuk kesenian di desa Ngelanggeran untuk selanjutnya? Kalau untuk kesenian saya yakin, saya harapkan ya, harapkan tetap generasi muda saat ini tetap mencintai apa ya kesenian seperti itu. Karena memang saat ini sudah zamannya berubah ya. Saat ini kan anak-anak muda mainnya game dari kecil, anak kecil itu tadi aja sudah main game itu juga kita. Tapi saat ini juga teman adik-adik kita yang kecil itu sudah diajari ke sanggar-sanggar, ikut tari, ikut karawitan, itu kan karena memang kita ingin karena Jogja kan daerah istimewa, daerah keistimewaan, dan di situ juga ada yang fokus untuk kegiatan kebudayaan. Jadi harapan kita generasi muda kita ya jangan sampai lupa kebudayaan Ngelanggeran, dan kita ya harap dengan adanya desa wisata ini budaya kegiatan baik gotong royong itu kan juga budaya itu musyawarah untuk mufakat selain yang dalam bentuk atraksi wisata seperti apa kuda lumping, reok dan lain-lainnya itu kan harus kita jaga karena itulah yang menguatkan kita untuk bisa ya bareng-bareng untuk menjaga kelestarian di Ngelanggeran. Berbicara mengenai anak-anak dan remaja Pak, Ya. kalau Karang Tarunanya sendiri Pak, Ya. itu bagaimana kontribusi mereka Pak terhadap desa Ngelanggeran? Untuk Karang Taruna kebetulan kita ada perdusun ya, perdusun itu ada kelompok Karang Taruna. Saat ini banyak yang kegiatannya tanam pohon di generasi kita dulu, tanam pohon, terus dia mengelola kegiatan-kegiatan di dusun, misalnya ada lomba apa ya Karang Taruna anak-anak, terus ada yang kegiatannya jual sembako murah juga ada seperti itu dari teman-teman Karang Taruna. Kadang kalau ada event-event musik
event apa itu yang mengelola parkir seperti itu. Jadi memang saat ini mereka ya produktif ke situ selain juga ke kesenian. Ini saya sebenarnya masih punya banyak pertanyaan Pak, Ya. masih boleh kan? Boleh. Iya baik. Kayaknya di Ngagel ini ada festival yang rutin dilaksanakan setiap tahun ya Pak? Iya. Itu festival apa ya? Ini besok malam itu ada Geopark Mix Spekta. Kebetulan kawasan di sini kan masuk di jaringan Geopark Gunung Sewu yang sudah diakui oleh UNESCO. Geopark Gunung Sewu itu meliputi 3 kabupaten, Kabupaten Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan. Ini ada 33 geoset. Untuk di Kabupaten Gunung Kidul sendiri ada 13 geoset. Salah satu geosetnya adalah Gunung Api Purbamangen. Nah besok itu malam minggu ada acara Geopark Mix Spekta yang ada Boy, Wono, Geopark yang tetapi di situ selain nanti ada pameran-pameran UMKM seperti itu yang akan ditampilkan di Indonesia ya? ya di dan kan ada aktivitas juga yang luas di sana. Ini nanti akan ditampilkan di sana seperti itu. Dari sini jauh nggak Pak? Kalau dari sini cuma paling 10 menit lah, 1,5 kilo dari sini. Untuk event itu apakah ada tiket masuknya atau berapa? Kalau besok sebenarnya ini event dari Dinas Pariwisata ini gratis, tapi ini masuk kawasan karena itu kan nanti ada parkirnya, kita akan memfasilitasi karena bayangan saya dengan event-event yang sudah terjadi dulu itu kita nanti parkirnya di bawah, untuk ke atasnya kita akan angkut pakai shuttle, jadi mobil-mobil bak terbuka itu untuk ke atas karena nanti takutnya nanti penuh di sana, makanya nanti parkir ada di bawah, nanti baru naik ke shuttle, baru ada naik ke atas itu nanti per orangnya 20.000. Itu kan nanti untuk biaya shuttle, untuk apa ya, untuk operasional kegiatan kita, menjaga kebersihan, menjaga ini kegiatan-kegiatan di sini seperti itu. Untuk asuransi kayak gitu seperti itu. Berarti itu udah sangat recommended ya Pak, di harga segitu kita bisa lihat festival Iya. di artisnya Darboy Gang dan Iya. lain-lainnya. Iya, itu nanti memang biasanya kita kan sering kan kegiatan event-event seperti itu, jadi kita belajar dari situ. Kalau dulu kita tahun malam, tahun baru itu kan penuh parkir campur, itu kan jadi ini ada hiburan, ada parkir itu. Kalau besok memang kita akan di bawah parkirnya, sebagian kalau yang nanti tamu undangan pasti ke atas, tapi untuk yang pengunjung kan nanti di bawah seperti itu. Kalau yang diceritakan Bapak tadi waktu tahun baru itu di sini ada festival juga. Kalau tahun baru itu biasanya penampilan kesenian, misalnya campur sari kayak gitu, terus malam harinya biasanya ada pesta kembang api kayak gitu di lingkungan itu bisa mengundang ribuan orang sampai di sana. Itu ketika pandemi kemarin dilaksanakan Pak? Untuk pandemi kemarin memang kita tidak laksanakan karena memang kita itu segala sesuatunya kita mengikuti aturan pemerintah, izin juga, izin dari Polsek, mungkin dari instansi, dari Polres juga belum diperbolehkan. Itu yang kita tidak melaksanakan seperti itu. Berarti setelah usai pandemi jumlah wisatawan kembali meningkat ya Pak? Alhamdulillah saat ini kunjungan sudah mulai meningkat, terus kegiatan-kegiatan untuk kegiatan living yang tinggal di Nganggeran itu juga sudah mulai banyak. Kemarin ada beberapa sekolah yang sudah kegiatan living di Nganggeran. Kita ada paket kegiatan 2 hari 1 malam sampai tinggal di Nganggeran itu 1 minggu. Jadi memang kemarin juga banyak dari sekolah-sekolah favorit di Jakarta, dari Makassar, dari Surabaya itu kegiatan di Nganggeran. Kemudian kalau yang tadi Bandung itu juga banyak, itu dari ujung barat Aceh, dari sampai timur itu kegiatan di Nganggeran seperti itu. Untuk kegiatan live-nya itu Bapak tadi menyebutkan sekitar 1 minggu ya Pak di sini. Iya. Nah itu kegiatannya apa ini? Kalau itu kan kalau 1 minggu kan nanti ada trekking gunung, ada diajari bajak sawah, tanam padi, nanti ke peternakan, nanti ke perkebunan kakao,
terakhir nanti disewakan pakaian terus tampil yang menghibur masyarakat seperti itu. Jadi memang kita banyak kegiatan paket-paket wisata yang kita nanti terus kegiatan di Indo Semang di homestay itu kan nanti diajari membuat makanan tradisional, bisa cemplon, bisa keriping, bisa lemper. Selain nanti ada waktu khusus untuk sama Indo Semang, misalnya cari rumput, bilang sapi, ke kebun, ke sawah, tanam padi, dan lain-lain, itu membantu orang tua. Gitu. Itu yang kita tampilkan seperti itu. Saya masih penasaran tentang kesenian di Ya. Ngelanggeran ini, Pak. Ya. Nah, kan banyak pastinya di Jatilan, terus Bejo Klesung, Ya. terus reok itu pasti banyak penarikan, kalau lebih dari belasan mungkin ya Ya. penarinya. Nah, cukup berpengaruh signifikan nggak Pak ke tingkat ekonomi dari penari-penari dan pelaku seni ini? Ya, yang jelas setiap kita masuk ke kelompok itu kan kita pasti ada uang masuk juga ke kelompok seni gratis karena kita jual paket wisatanya. Jadi paling tidak ya kita bisa meningkatkan taraf ekonomi seperti itu. Kita masuk ke kuliner pun juga seperti itu, ke perkebunan pun kita seperti itu. Mentornya nanti juga ahli-ahlinya yang ada di situ, itu pun juga ada rupiahnya. Kebetulan uang yang berputar di Ngelanggeran ini untuk tahun kemarin selama sebelum pandemi itu kan kita dalam 1 tahun yang tercatat masuk di Podarwis kurang lebih 3,4 miliar uangnya dalam setahun yang masuk ke Ngelanggeran. Itu belum yang dibelanjakan langsung wisatawan, jadi kita tidak bisa menghitung kalau yang dihitung. Sebenarnya kalau sampai dihitung ke situ mungkin uang yang berputar di Ngelanggeran itu yang masuk warung ke ini itu ya bisa 6 miliar 7 miliar kalau saya perkirakan dalam setahun itu. Jadi uang yang berputar ini sudah sangat tinggi dan saya yakin karena konsep desa wisata tidak merubah kawasan ini, jadi yang kita jual tetap suasana di desa. Jadi warga masyarakat ya tetap menjaga pekerjaan pokok, pekerjaan utamanya sebagai petani. Jangan sampai nanti terus kita langsung fokus di wisata tok, karena wisata ini kan pasang surutnya tidak bisa dipastikan seperti itu. Yang paling penting ya tetap pekerjaan utamanya ya petani, peternak seperti itu. Dan dari wisatawan itu walaupun kadang nilai ekonominya lebih tinggi dari kegiatan bertani, tapi kan itu tidak bisa dipastikan karena yang namanya pariwisata kan pasang surut seperti itu. Jadi warga di Ngelanggeran tetap menjalankan aktivitas utamanya yaitu bertani, berkebun, beternak. Berarti awal mula mata pencarian warga sekitar desa itu sebagai petani peternak gitu ya Pak? Iya. Walaupun sekarang sudah bergabung di Podarwis, Ya. tapi tetap juga sebagai petani. Iya, itu masih kita pertahankan. Kebetulan saya pun juga masih ke sawah, ke apa ya, beternak sapi, ada kambing di rumah. Gitu. Jadi kita terus fokus, walaupun kita juga sedikit mendapat upah dari kegiatan saya mengelola kawasan ini. Jadi memang yang utama kita ini, makanya kemarin ada COVID, kita pun tidak langsung kadang daerah lain itu kan kadang terus fokus ke wisata, tahu-tahunya ada bencana COVID yang tidak kita akhirnya bingung, yang sudah meninggalkan pertanian, yang sudah ini. Tapi kalau di sana ya kita tidak mendapatkan hasil dari kegiatan pariwisata, tapi untuk kegiatan pertanian kita masih dapat hasil seperti itu. Jadi COVID kemarin ya tidak terpengaruh banyak, cuma terpengaruhnya kita ya tidak mendapatkan hasil dari kegiatan pariwisata. Baik Pak, jadi dapat kami simpulkan ya Pak bahwa desa wisata Ngelanggeran ini sudah menjadi desa wisata yang baik, baik di fasilitasnya maupun penduduknya, dan penduduknya juga tidak meninggalkan mata pencahariannya. Yang awal Pak sebagai petani dan pekebun, mereka tetap konsisten terhadap mata pencaharian tersebut, dan juga terdapat beberapa atraksi wisata, terutama di atraksi wisata kesenian yang masih berlangsung hingga saat ini dan menjadi salah satu atraksi wisata yang unggul yang dimiliki oleh desa wisata Ngelanggeran. Mungkin cukup itu Pak dari kelompok kami. Apabila sama kami melakukan wawancara banyak kesalahan, dari kelompok kami meminta maaf kepada Bapak Triono. Ya, saya mewakili teman-teman
teman-teman, Pak Darwis, dan saya sebagai mungkin narasumbernya yang di sini. Saya mohon maaf nanti bila penyampaian saya mungkin kurang berkenan kepada adik-adik. Semoga adik-adik dalam menjalankan tugas dari ilmunya nanti dapat kuliah tinggi-tinggi, dapat ilmu nanti bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Jangan takut-takut memberikan kalau kita dapat ilmu jangan takut menyebarkan ilmu itu ke masyarakat. Siapa tahu nanti di daerah Anda mempunyai daya tarik wisata yang bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata, bisa dikembangkan. Jangan berpikir istilahnya berpikir bahwa membantu itu segala sesuanya harus dengan ukur dengan uang. Tapi kalau kita dulu tim kita yang senior dulu kita dengan niat tulus punya ilmu ini ya kita membantu masyarakat ini menurut saya seperti ini. Nah, nanti bisa memajukan desa. Jangan berharap terus mahasiswa harus dapat uang enggak, tapi saya yakin bahwa Allah tidak akan gitu. Bahwa Dia akan melancarkan rezeki Anda. Karena Anda sudah dapat ilmu banyak dari kuliah, terus kita bantukan kepada masyarakat, kepada itu. Saya punya ilmu ini Pak, saya punya ilmu mungkin di desa atau di kelompok-kelompok masyarakat. Saya yakin kalian akan dipermudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak sudah bersedia untuk wawancara dengan jawaban yang cukup memuaskan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari kami. Ya, terima kasih. Akhir kata mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Habis ini mau Ini kita sedang melanjutkan trekking di Gunung Api Ngelanggeran. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada banyak tangga, tapi tangganya masih bagus ya, masih bisa dilewati dengan baik. Enggak terlalu curam, dan pemandangan di sekitar sini itu bagus banget teman-teman. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau trekking santai gitu di sini. Hai guys, jadi kita sekarang lagi trekking di Gunung Api Purbanya, Desa Wisata Ngelanggeran. Terus kayak seru banget, soalnya Desa Wisata Api Ngelanggeran selain banyak atraksi alamnya, juga banyak sekali atraksi budaya yang ada di Desa Wisata Ngelanggeran. Jadi setelah trekking tadi, kita berkeliling di Desa Ngelanggeran, lalu kita ke sasana warga atau di balai dusun gitu, dan kita melihat ada yang lagi latihan kejok lesung bersama dengan pelatihnya. Jadi yang main kejok lesung ini emang rata-rata ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, mereka meskipun sudah cukup berumur tapi masih semangat untuk melestarikan kebudayaan di Desa Wisata Ngelanggeran. Mereka berlatih ini karena akan ada pertunjukan di tanggal 24 nanti. Selain wisata budaya dan wisata alam, di sini juga teman-teman dapat membuat coklat loh bersama dengan warga lokal dan coklat asli Ngelanggeran. Berkebun dan bertani di sini juga dapat teman-teman lakukan. Seru sekali bukan? Jadi guys, tadi kita lihat ibu-ibu sama bapak-bapak yang lagi latihan gejok lesung. Nah, gejok lesung ini akan dipentaskan sama collab sama Keraton di acara akhir bulan ini pada tanggal 24 Juni nanti. Mau lihat keseruan latihannya? Datang ya ke Desa Wisata Ngelanggeran. Guys, jadi sebenarnya di sini adalah air terjun Gedung Kandang yang sudah hancur, udah dihancurkan karena akan ada proyek jalan di sini. Sayang banget ya, udah nggak ada. Tapi Desa Wisata Ngelanggeran bakal ada atraksi baru ya, katanya mau dibagusin lagi aksesibilitasnya.
Baik teman-teman, sekian video dari kami keseruan di Desa Ngelanggeran. Jangan lupa untuk berkunjung dan nikmati keseruannya di Desa Wisata Ngelanggeran. Sampai jumpa di Desa Wisata Ngelanggeran.